Saat situasi palagan Ukraina memanas, Rusia coba memancing ketegangan negara-negara NATO. Drone hingga jet tempur Moskwa dilaporkan bermanuver ke wilayah udara negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik. Diawali Polandia, beberapa drone Rusia menyusup ke wilayah udara negara ini. Tak lama, drone Rusia juga menerobos wilayah udara Rumania. Terbaru, jet tempur pasukan Putin terbang ke wilayah Estonia, memancing emosi pemimpin negaranya. Rusia menyangkal berdalih drone dan jet tempur yang masuk ke wilayah NATO bukan ancaman dan menegaskan tidak ada penargetan. Namun, serbuan drone dan piranti tempur udara Rusia ke wilayah NATO diduga memang punya intensi kesengajaan. NATO pun sigap merespons, mengirim jet-jet tempur canggih mereka untuk berpatroli, bersiap menembak apapun target yang mengancam wilayah mereka. Para ahli pun menyoroti apakah kecanggihan jet tempur NATO cukup untuk melawan masifnya pasukan drone Rusia. Seperti apa analisisnya? Simak dalam video berikut. Bulan September 2025 belum berakhir, namun sudah ada 3 negara NATO yang melaporkan wilayah udaranya dilanggar oleh Rusia. 3 negara itu adalah Polandia, Rumania, dan Estonia. Pada 9 September 2025, Polandia melaporkan drone Rusia memasuki wilayah udara mereka. Sejumlah jet dari Polandia dan Belanda bersama pasukan bantuan dari anggota NATO lain seperti Jerman dan Italia melepaskan tembakan untuk menjatuhkan drone Rusia. Total ada 16 drone yang ditemukan di berbagai titik. Ini pertama kalinya NATO melepaskan tembakan sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada 2022. Polandia mengecam dan mendorong NATO untuk menggunakan pasal 4 yang berbunyi semua negara NATO harus mengkonsolidasikan kekuatan apabila ada anggotanya yang terancam. Rusia berdalih, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya menyebutnya sebagai sebuah kesalahan. Tak berhenti sampai di sana. Laporan serupa menyusul dari Rumania. Pada Sabtu 13 September 2023, Rumania melaporkan ada sejumlah drone Rusia yang memasuki langitnya. Negara ini mendeteksi drone Rusia yang memasuki wilayah udaranya adalah jenis Geran alias drone Shahid yang dimodifikasi oleh Moskwa. Bukares mengaku ini bukan kali pertama negaranya ikut kena getah serangan drone saat Rusia menyerang Ukraina. Rumania pun segera menanggapinya sebagai provokasi dan segera bertindak dengan mengerahkan 2 jet tempur F-16. Sedangkan pada Jumat 19 September 2025, Estonia melaporkan 3 jet tempur Rusia jenis MiG-31 memasuki wilayah udaranya. 3 jet tempur Rusia itu disebut terbang tanpa izin di atas Teluk Finlandia selama 12 menit dan segera dicegat oleh jet tempur F-35 Italia. Estonia ikut-ikutan mendorong dilakukannya pasal 4. Sementara Rusia berdalih dengan menyebut jet tempurnya terbang di atas Laut Baltik yang notabene wilayah netral. Semua laporan itu memancing kekhawatiran Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Meski Rusia membantah semua laporan itu, namun ketakutan negara-negara NATO tak terelakkan. Jika NATO benar-benar ikut terseret dalam peperangan, akan seperti apa skenarionya dan siapa yang akan menang di antara NATO dan Rusia? Untuk menerka siapa pemenang di antara NATO dan Rusia, mari menilik perbandingan kesiapan perang di antara keduanya. Jurnalis senior CNN, Claire Sebastian dan Vasco Kotovio telah membuat laporan analisis potensi perang Rusia dan NATO. Sejak konflik Rusia dan Ukraina pecah, pola peperangan di dunia perlahan bergeser ke peperangan asimetris. Alias, perang tak lagi hanya melibatkan senjata konvensional seperti tank dan senjata berat, tapi juga alutsista canggih seperti drone. Berkaca dari perang Rusia dan Ukraina, drone menjadi alat perang yang menentukan titik balik pola peperangan. Drone bisa menjadi alat pengintai sekaligus senjata penyerang. Drone kecil tergolong lebih murah dan produksinya cepat serta fleksibel. Dibanding Eropa, kapasitas Rusia mengendalikan drone mungkin sudah selangkah lebih maju. Perkembangan drone serang Rusia bahkan sangat masif dan berkembang pesat dalam waktu kurang lebih setahun ini.
Menurut intelijen Ukraina, Rusia bisa memproduksi sekitar 5.500 unit drone Geran setara Shahid hanya dalam waktu sebulan. Produksi massal terus digenjot dan inovasi terus berkembang cepat. Mulai dari Geran versi lama hingga versi terbarunya Geran 3 dan juga drone pengalih Gerbera serta drone pengintai semua dimiliki Rusia. Dan semua pesawat tak berawak itu hanya membutuhkan biaya produksi per unitnya sekitar $10.000 Amerika Serikat. Tergolong murah jika dibandingkan produksi senjata berat seperti Patriot, THAAD, dan jet-jet tempur barat. Ditambah, Rusia juga sudah memiliki banyak pengalaman melancarkan operasi serangan drone besar-besaran. Dalam satu malam saja, Rusia bisa melancarkan lebih dari 800 drone ke Ukraina, seperti yang dilaporkan Ukraina pada bulan September 2025. Artinya, Rusia sudah memiliki berbagai keunggulan. Mulai dari mampu memproduksi massal drone murah, memiliki berbagai inovasi drone, hingga telah berpengalaman melancarkan serangan drone besar-besaran. Lantas, bagaimana dengan NATO? Meski tak memiliki pengalaman dalam melancarkan serangan drone secara besar-besaran, bukan berarti NATO tak mampu melawan serangan drone skala besar Rusia. Jet-jet NATO terbukti sangat efektif dalam mencegah serangan rudal dan drone. Efektivitas itu terbukti dari insiden serangan rudal dan drone Iran ke Israel pada April 2025 lalu. Masalahnya, untuk mengoperasikan jet-jet tempur canggih itu butuh biaya yang mahal. Dalam kasus serangan Iran ke Israel, setidaknya dibutuhkan biaya pertahanan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat untuk mengoperasikan jet tempur barat. Sementara untuk mengisi bahan bakar dan merawat jet barat seperti F-16 dan F-35, dibutuhkan biaya hingga puluhan ribu dolar Amerika Serikat hanya agar pesawat-pesawat itu bisa lepas landas. Harga jet-jet itu sendiri bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Dan disinilah masalahnya. Ada ketimpangan antara serangan drone massal Rusia dengan operasi jet tempur barat. Peneliti Royal United Service Institute, Robert Tolast, menyebut ketidakseimbangan biaya itu tak akan berhasil. Menurut Tolast, mahalnya teknologi pertahanan barat tidak membuat pendekatan NATO menjadi berkelanjutan. Tolast menilai banyak teknologi barat yang tidak bisa menyeimbangkan ancaman asimetris drone Rusia. Jadi, apa yang dilakukan NATO? Ada beberapa pergerakan yang sudah dilakukan NATO. CEO Mars, Johannes Pinel, menyebut saat ini sudah ada konsep tembok drone. Tembok drone adalah konsep jaringan deteksi dan intersepsi berlapis yang didukung oleh para pejabat Uni Eropa. Tapi semua itu baru ide dan konsep, belum realisasi. Lalu ada pula konsep pencegat jarak menengah berteknologi AI, rancangan Mars, yang pada dasarnya seperti pisau yang memotong drone yang datang dengan cepat. Tapi konsep sistem itu juga masih dalam tahap evaluasi negara NATO. Lalu ada juga inovasi dari perusahaan Robin Radar Systems. Teknologi Robin Radar sudah banyak dipakai di Ukraina untuk mendeteksi drone Shahid pada jarak 12 km. Lalu, CEO perusahaan drone Latvia, Origin Robotics, Agris Kipurs, menyebut negaranya sedang mengembangkan mekanisme baru tentang cara kerja industri baru. Origin Robotics telah memproduksi drone pengintai Big yang digunakan Ukraina dan telah mengembangkan drone pencegat baru bernama Blaze. Kemudian sejak 2022, Inggris juga sudah membeli drone pengintai AR-3 buatan perusahaan Portugal Tegefair. Pada awal tahun 2025, Angkatan Udara Kerajaan Inggris mengumumkan akan mengadopsi AR-3 untuk sistem peperangan elektronik terbarunya Storm Shadow. Tegefair juga mengumumkan akan membuka pabrik drone baru berkapasitas 1.000 lapangan kerja di London. Kepala Unit Pertahanan Tegefair, Karl Brew, menyebut Barat harus memanfaatkan semua pengalaman di Ukraina untuk mengembangkan teknologi perang elektronik Barat. Sementara itu, Kepala Staf Pertahanan Inggris, Richard Knighton, menyebut Barat perlu pendekatan baru dengan kecepatan tinggi untuk beradaptasi. CNN melaporkan, di saat sektor teknologi militer mulai berkembang pesat, banyak negaranya mulai mempertimbangkan upgrade pertahanan mereka. Tetapi, banyak kementerian pertahanan NATO terlalu lambat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi militer saat ini. CEO Robin Radar Systems, C.T. Haminge, menyebut,
Sebuah negara NATO harus melalui prosedur panjang untuk membeli peralatan canggih seperti drone. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth juga menyadari prosedur birokrasi yang bertele-tele terkait akuisisi drone. Menurut Hegseth, hal itu perlu dihilangkan, salah satunya dengan mengubah cara delegasi. Masalah lain adalah kecepatan. Selain adaptasi, NATO juga memiliki PR untuk mengejar kecepatan skala volume produksi drone yang dimiliki Rusia. Pada akhirnya, kunci dari masalah NATO adalah eksperimen sebanyak mungkin dan tidak cepat merasa cukup. Insiden masuknya drone dan jet Rusia ke langit negara-negara NATO di bulan September ini menjadi alarm keras. Konflik di Ukraina bukan lagi perang yang jauh, tapi ancaman yang bisa menyentuh jantung aliansi barat. Perang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling mahal, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi dan paling efisien memproduksi kekuatan. Rusia unggul di volume dan biaya, NATO unggul di teknologi dan presisi. Pertanyaannya, apakah Barat mampu mengubah sistemnya yang lambat agar siap menghadapi perang asimetris skala penuh? Jawabannya akan menentukan bukan hanya masa depan Ukraina, tapi juga keseimbangan keamanan di seluruh Eropa. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.